الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati para alimil ulama, para guru, para dewan, kepada para seluruh DKM Masjid yang hadir, wabil khusus DKM Masjid Darul Islah yang kami banggakan. Dan juga kepada seluruh jamaah dalam Masjid Darul Islah yang tidak bisa kami sebutkan dalam satu persatunya, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para jamaah sekalian. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ilahi untuk maksud wa ila rahmatullahi wa mahabbataka wa ma'rifatah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Islah Bapak Ustaz ini gimana serta jajaran kepengurusannya yang mudah-mudahan utama-tama berkahan dan kemuliaannya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama alhamdulillah telah hadir Bapak Ustaz Dr. Jajuli Suryadi MSI. Semoga beliau sehat selalu dan berkahan tentunya. Insyaallah nanti akan memberikan tausiah kita semua. Yang kami muliakan Dewan Syuro FMB Bapak Haji Insinyur Toto serta jajaran pengurusannya, para presidium hadir, guru kami Ustaz Siramani, Haji Suryadi, Pak Tausilo, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan Bapak Ibu sekalian jamaah S3 di Masjid Darul Islah. Pada pagi hari ini Masjid Darul Islah mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran atas berkenannya bapak-bapak dari FMMB melalui program S3-nya untuk hadir di Masjid Darul Islah ini. Merupakan satu kebahagiaan bagi kami bisa dihadiri, bisa menjadi tempat untuk pertemuan S3 pada hari ini. Jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita punya Ustadz Bapak Jajuli Suryadi. Beliau nanti akan memberikan tausiahnya. Beliau ini orang Meruya yang walawirik di BSD. Mungkin Pak Ustadz bisa punya teman baru pada pagi hari ini. Insya Allah lebih banyak lagi untuk memberikan ilmunya kepada teman-teman kita. Jajaran pengurusnya dan tentu saja para guru, para asatidz, para ustadz, para kiai, para kesepuhan, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama saya mohon maaf dulu kalau tampilan saya hari ini seperti ini. Biasanya kalau kesini saya pakai sarung atau pakai gamis, karena siang ini saya langsung mau isi seminar di Serang. Ya, jadi harus tampilannya ya biar cepat lah gitu ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayak salamnya ya. Dia semangat dingin-dingin pagi-pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubur kacang pakai salam. Kurang kompak. Bubur kacang pakai salam. Pohon kelapa digergaji. Bapak Ibu yang jawab salam saya doain cepat pergi haji. Amin. Kencang amat aminnya. Banyak yang belum haji ya. Banyak ya, saya doakan. Mudah-mudahan Allah cepatkan proses hajinya. Yang masih menunggu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi dipanjangkan umurnya. Yang sudah haji, insya Allah panggil lagi untuk menunaikan ibadah haji. Paling tidak umroh lah ya. Alhamdulillah. Banyak yang belum haji ya. Saya kasih tip nih Pak. Pagi-pagi saya kasih tip, mudah-mudahan bisa ditiru ya. Di Beruya Pak, ada orang namanya Pak Ruslan. Pak Ruslan ini kalau ketemu saya dia minta didoakan. Ustaz doakan saya biar saya bisa haji Pak Ustaz. Saya kasih semangat sama dia Pak. Saya kasih semangat sama dia. Pak Ruslan. Kan dia kalau ngomong begini Pak Ustaz, saya pengangguran Pak Ustaz. Pengangguran, rumahnya ngontrak, bagaimana bisa haji saya gitu ya kan. Saya bilang Pak Ruslan, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Setuju kan? Di belakang ada setuju banget tuh katanya. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Gitu Pak. Wah Pak Ruslan semangat. Iya Pak Ustaz iya. Rupanya dia ngomong begitu ada ujungnya. Pak Ustaz, itu topi putih itu coba buat saya. Saya kasih sama dia. Bismillah. Alhamdulillah Pak, saya 2 bulan sekali ke Mekah. 2 bulan sekali saya ke Mekah bawa jamaah. Ini peci saya bilang udah berkali-kali saya bawa ke Mekah. Pakai, mudah-mudahan barokah. Pak Ruslan ini Pak orangnya rajin ngaji Pak. Kemana aja dia ngaji. Ada kajian di mana dia datang Pak. Dia datang, nggak pernah tuh Kiai, nggak pernah dia nggak datang. Apalagi kajian saya datang dia. Orang Betawi lah sama dengan saya gitu. Satu ketika Pak, dia mau ngaji di masjid seberang itu. Dia nyebrang, rupanya keburu-buru nggak nengok-nengok, diserempet mobil Pak. Diserempet mobil mewah, mobil Alfa. Serempet jatuh pingsan. Mobil perapat kiri, supirnya turun. Ada orang kaya dari atas dari mobil turun suami istri. Pak, kita tanggung jawab Pak, tanggung jawab. Kita bawa. Cari rumah sakit yang paling mewah. Cari rumah sakit yang paling mewah. Jangan sampai ini Bapak. Ini tanggung jawab kita. Luar biasa itu yang dirempet tanggung jawab. Dibawa Pak. Cari rumah sakit Maya Pada. Maya Pada itu adanya di Green Lake sana Pak. Rumah sakit berasa hotel. Kalau rumah sakit kita kan baunya bau obat. Kalau pagi, kalau udah siang bau perban Pak. Perban yang darahnya itu. Kalau rumah sakit Maya Pada baunya magnolia. Baunya mawar, wangi. Dibawalah Pak Ruslan di situ. Ini si nyonya ini bilang sama susternya, suster cari ruangan VVIP. Ini buat orang ini. Cari ruangan VVIP. Baik Bapak. Kata susternya ini nggak perlu dirawat, cuma lecet doang. Dirawat saya yang bayar. Buat orang kaya Pak. Dirawat. Kira-kira setengah jam, 1 jam, Pak Ruslan bangun Pak. Gue di mana ini? Wangi amat, begitu Pak. Pak Haji ada di rumah sakit ini. Pak Haji saya serempet, jatuh. Gue di rumah sakit. Bukan mau ngaji katanya. Iya Pak, Bapak. Maafin saya Pak Haji. Maafin saya Pak Haji. Saya bertanggung jawab Pak Haji. Pak, Bu, jangan panggil saya Haji. Saya belum haji. Oh, belum haji. Iya Pak, jangan panggil saya Haji.
nama saya Ruslan. Si ibu bilang ke suaminya, Pak, kebenaran Pak, kita kan baru dapat gusuran. Dia tuh buru-buru ke bank Pak, mau nyimpan uang 5 miliar Pak, baru dapat gusuran. Kita udah niat Pak, mau menghajikan orang. Haji Puroda, waktu itu masih ada Haji Puroda. Bapak belum haji, saya hajikan Pak, tahun ini juga. Tuh Pak, kalau mau haji begitu Pak caranya. Iya. Jadi kalau mau haji, nyebrang jangan nengok-nengok. Insya Allah nanti yang nyerempet angkot. Tapi saya sedang bicara apa Pak? Saya sedang bicara takdir panggilan Allah. Bahwa Allah itu cara memanggilnya macam-macam Pak. Enggak mesti kita banyak uang terus berangkat. Enggak mesti banyak orang yang punya uang enggak berangkat juga Pak. Betul nggak? Itu yang dibaca oleh tadi Al-A'raf 79. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha a'yunun la yubsiruna biha adhanun la yasma'una biha. Punya hati, punya mata, punya kaki. Enggak, uangnya simpan aja sampai meninggal dia belum juga aja. Pak Ruslan Pak, cuma keserempet doang. Kalau Allah mau, panggil dia berangkat. Itu baru satu kasus Pak. Bang Sani Pak, Bang Sani, rumahnya di sono di Rorotan, tahu Rorotan? Rorotan, Jakarta Utara di Marunda. Bang Sani tukang kangkung Pak bisa pergi haji, tukang kangkung bisa pergi haji. Dengan saya berangkat haji 2004. Saya bilang Bang, beneran jualan kangkung? Iya Pak Haji, saya jualan kangkung. Bang main Pak. Lama-lama dia bilang, saya jualan kangkung sama kebun-kebunnya Pak. Luar biasa. Tuh, saya sedang bicara apa Pak? Panggilan Allah. Panggilan Allah itu enggak peduli. Alhamdulillah wa'adah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'ala azul jabu wa 'adara al-'abda wa wa'adah. Allahumma shalli 'ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan ke Klender, pulangnya beli getuk. Awas yang nyender dia jadi ngantuk. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berbicara tentang hewan itu ada di 200 ayat. 200 ayat berbicara tentang hewan, 200 ayat. Dan enggak tanggung-tanggung Allah menamakan ayat dalam Al-Quran paling tidak 5 ayat surat itu dengan nama-nama hewan. Manusia cuma 1, Anas. Hewan 5. Saya ingin mengaitkan semua itu dengan perilaku kita hari ini Pak. Tadi disebutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu kadang lebih buruk dari hewan. Gimana tidak? Ini pagi ini Pak, saya mau tanya sama Bapak Ibu semua yang ada. Siapa yang pernah kasih uang orang tua kita 10 miliar satu hari? Wow, 1 miliar dia belum lihat saya Pak. 1 miliar belum lihat saya. Baru lihat TV kemarin tuh berapa ratus miliar tuh, yang triliun tuh, yang di kejaksaan itu. Kalau saya tanya Pak, kita belum pernah mengirim orang tua 10 miliar, 20 miliar. Tapi ketahuilah, dengan sholat sunnah fajar sebelum subuh, kita udah mengirim pahala lebih hebat dari 25 triliun. Lu bisa Pak Ustaz? Bisa. Khairud dunya wa ma fiha. Barang siapa yang sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh tadi Pak, pahalanya khairud dunya wa ma fiha. Ketika kita sholat subuh tadi Pak, pahalanya bukan hanya buat kita, tapi buat siapa? Buat kedua orang tua kita, tanpa kita ucapkan. Mana dalilnya Pak Ustaz? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu aw min salasin. Apabila mati anak Adam maka putus semuanya illa min salasin, kecuali 3 di antaranya amal anak yang soleh. Tadi kita udah ngirim uang Pak. Bapak tahu nggak?
Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan, sesungguhnya orang di alam barzah itu soffan, bersop-sop, berbaris-baris. Mereka semua nunggu paket. Ya, paket kayak sekarang, Pak. Nunggu paket dari mana? Kiriman dari anaknya. Jadi malaikat tukang paket, Pak. Cuma nggak pakai jaket JNE atau nggak pakai dia. Setiap hari ada malaikat yang tujuannya cuma satu. Pak Mursadin mana? Pak Malikin mana? Ini kiriman dari anaknya berupa badal haji, sholat sunnah. Ini luar biasa. Bayangkan kalau kita nggak pernah sholat sunnah, dua rakaat ini. Orang tua kita yang sudah wafat celingak-celinguk kok, gua ada yang ngirimin celingak. Ada jamaah saya sejak saya ceramah itu, Pak, dia nggak pernah tinggalin ini. Kenapa? Saya sayang Pak Ustaz sama kedua orang tua saya. Saya ingin kirimkan uang, kirimkan pahala. Karena orang di alam barzah itu nggak perlu duit, ya kan? Yang dia perlu apa? Pahala. Mana dalilnya Pak Ustaz? Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Pak. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah berhenti sejenak di pintu neraka. Jibril, itu ada orang yang sedang dipukulin, tapi kok berhenti malaikat? Kata Jibril, iya, ketika dipukulin habis, malaikat berhenti. Dan kedua orang tua itu tanya, hei malaikat, kenapa berhenti? Anakmu sedang beristighfar untuk berhenti dulu. Jadi sebanyak itulah istighfar kita di dunia ini menghentikan siksa buat orang tua. Jadi Pak, kita ini orang-orang yang bangun ini, orang-orang yang sadar terhadap Al-A'raf 179, betul nggak? Ulaika kal an'am bal hum adall. Bukan, mohon maaf. Orang-orang yang masih tidur ini itu termasuk kategori ulaika kal an'am bal hum adall, lebih buruk dari orang-orang. Situasi Indonesia seperti ini nih Pak. Ini karena perbuatan orang-orang yang ulaika kal an'am bal hum adall. Dalam ilmu zoologi, dalam ilmu biologi, alhamdulillah hari ini saya bicara di depan orang-orang S3 ini ya. S3 ini ya. Doktor ya. Wow. Lebih dari doktor ini. Sholat subuh Pak. Luar biasa, banyak dokter yang masih tidur hari ini Pak. Di dalam ilmu zoologi atau biologi, Allah ilmu itu membagi 3 makhluk hidup. Yang pertama adalah karnivora, betul Pak? Yang kedua herbivora. Yang ketiga omnivora. Karnivora, pemakan daging, pemakan tulang. Kasih nasi uduk mau kan? Kasih nasi uduk pakai semur jengkol, semur tahu. Enggak mau Pak karnivora, dia maunya daging, dia maunya tulang semua, nggak mau. Kasih apa? Mau. Kita belajar dari singa Pak. Singa lihat, singa itu Pak, kalau dia mengejar mangsanya sampai dapat Pak, dapat dicengkram, dimakan. Kira-kira kalau singa itu kenyang, itu sisanya disimpan apa ditinggal Pak? Tinggal saja buat yang lain. Nggak ada, dia nggak pernah bawa singa itu sisanya buat taruh di kulkas. Mereknya Samsung atau dijemur. Nggak ada Pak. Kita belajar tawakal dari singa. Bener nggak? Besok Allah kasih rezeki lagi. Belajar tawakal dari singa. Malu nggak Pak? Singa tawakal Pak. Dia makan kenyang selesai sudah. Manusia Pak, Allah pertama coplos Pak. Kita belum selesai bicara, baru bicara karnivora. Ada binatang Pak, ini binatang karnivora Pak. Binatang yang sering difitnah oleh ibu-ibu. Ibu-ibu sering memfitnah binatang ini. Buaya. Asal lu buaya, asal lu. Fitnah. Nggak tahu karakter buaya ini, kata Allah harus ditiru oleh manusia. Apa karakter buaya yang harus ditiru oleh manusia? Setia. Buaya itu binatang yang paling setia, tidak ada lagi selain buaya. Clipperton itu seorang ahli peternakan dari Australia, itu pernah bikin uji coba Pak. Ada sepasang buaya yang sudah beranak pinak Pak. Beranak pinak.
3 bulan beranak. Terus buaya itu dipisahkan Pak selama setahun. Dipisahkan selama setahun. Ini yang betina dikasih jantan, ini yang jantan dikasih betina. Setahun dia nggak berhubungan Pak. Setahun nggak berhubungan Pak. Begitu disatukan lagi sama pasangannya, dia berhubungan. Setia. Makanya orang Betawi kalau kawinan, kalau hajatan, kalau keriaan nggak lengkap kalau nggak ada. Karena lambang kesetiaan. Ibu-ibu biar tahu. Ibu-ibu biar tahu. Jadi kalau istri kita bilang dasar lu buaya, alhamdulillah. Setia Pak buaya. Ini salaman disering difitnah ternyata. Buaya Pak, makannya itu sama daging. Dia dikasih donat nggak mau. Saya rasa nggak mau Pak. Nggak mau. Apalagi kasih kuota haji, nggak mau. Itu ya. Karnivora. Yang kedua herbivora Pak. Embek, kambing, unta, sapi, kerbau. Dia makannya herbal, makanya namanya herbivora. Daun-daunan sama karakternya Pak. Kalau udah kenyang selesai sudah Pak. Kita nggak pernah menyaksikan berita ada sapi tawuran rebutan rumput, nggak ada. Tapi manusia Pak, kita belajar tawakal sekali lagi sama sapi. Tapi lihat, ada jenis makhluk hidup yang ketiga namanya omnivora. Siapa itu omnivora? Siapa omnivora? Gue. Kita ini Pak, kita ini omnivora. Pemakan segalanya Pak. Segalanya dimakan oleh kita Pak. Apa yang gak dimakan? Ada gubernur di satu daerah ditangkap sama KPK cuma gara-gara makan aspal. Yang dia makan aspalnya itu Pak, nggak main-main Pak. 275 km, cuma dikit, cuma setengah meter ke samping, semuanya makan aspal. Bisa Pak, bisa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu ahsani taqwim Pak, dilengkapi dengan pola pikir, dengan segala macam yang ada di otaknya. Tentu bukan aspal yang dia makan, tapi didudukin dulu tuh aspal. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan manusia itu ada yang minum pertama kali minum Pak. Pertama dicampur dan dioplos sama dia Pak. Allah. Bahkan lebih jijik lagi Pak, saya katakan jijik Pak. Korupsi haji Pak. Di Indonesia ini nggak ada departemen yang menterinya paling banyak diperkarakan oleh KPK selain Departemen Agama. Dari mulai dana abadi umat masuk penjara, Profesor Dr. Bulan, kebetulan dosen saya waktu di UIN, ahli tafsir Quran, ditangkap lagi kasus pelayanan haji, masuk, tangkap lagi, belum tangkap yang ini, masih jinak, masih lari-lari ke sono kemari. Kuota haji yang harusnya dibagikan kepada orang-orang kecil yang udah ngantri 10, 20, 30 tahun. Di Sulawesi Pak, ngantrinya 33 tahun. Harusnya dia maju 2 tahun, minimal 2 tahun. Yang tua-tua 4 tahun katanya maju. Tapi itu dijual Allah kan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kita lebih buruk dari binatang ternak. Na'udzubillahi min dzalik. Allah kali manusia Pak, ya, manusia luar biasa. Oleh karena Rasulullah SAW dalam salah satu mauqalah dalam satu hadisnya, Rasulullah bilang al-muslim kamassalin nahr. Binatang nanti Pak, kita suruh niru lebah Pak. Al-muslim kamassalin nahr. Seorang muslim itu harus seperti lebah.
Saya pernah sampaikan materi itu khutbah Jumat di sini. Seperti lebah sampai luar banyak yang tanya tuh mas saya tuh. Ustaz bener juga Ustaz. Kita seperti iya, dalilnya lengkap. Al-muslim kamat khalid nakal. Muslim itu harus seperti lebah. Apa karakter lebah yang pertama? Yang dimakan lebah itu yang baik-baik saja, bener nggak Pak? Pernah lihat lebah di tempat sampah? Pernah lihat lebah di kotoran-kotoran? Pernah lihat lebah di got? Pernah lihat lebah di tempat-tempat yang kita jijik? Nggak pernah Pak. Ini kalau pagi-pagi begini cerah, dia adanya di atas putik-putik bunga, di atas bukit-bukit, dia bersih Pak. Yang dimakan itu yang bersih-bersih saja. Lebah itu yang dimakan yang bersih-bersih saja. Manusia itu harus seperti lebah kata Rasulullah. Yang dimakan, yang didengar, ya, maknanya seperti itu. Yang bergaul nih kayak begini, ini pergaulan lebah nih Pak. Ini orang-orang baik semua. Ya Allah Pak, ini urusan pergaulan ini penting Pak. Ini udah bener nih pergaulan di forum ini Pak. Terjadwal. Kuliah subuh di mana? Ya kan? Ya walaupun niat kita macam-macam nih Pak. Ada yang niatnya memang mendapat ilmu, benar. Ada yang niatnya mau makan nasi uduk gratis aja. Ini saya ingatin Pak sama niat, hati-hati Pak. Niat menentukan Pak. Niat menentukan. Dulu ada si Ali sama si Umar Pak. Ini gara-gara niat si Ali sama si Umar beda pendapatan. Si Ali orangnya ikhlas Pak. Ikhlas Pak. Pagi-pagi dia macul, dapat singkong, yang dia ingat kiainya. Singkong dia cuci, dia berangkat ke rumah kiainya. Kiai, assalamualaikum. Saya bawa singkong buat kiai. Kedemenan kiai, kedoyanan kiai. Kata kiai, Ali lu memang tahu apa yang nemenin gua. Terima kasih Ali, gua doain lu berkah. Pamit kiai, saya mau pulang. Bentar Ali, sebentar dulu. Pak Kiai ke belakang, bawa singkong pada istrinya. Nih, ini si Ali bawa singkong. Bagaimana ini? Pulang kita bawain apa? Waduh kita nggak punya apa-apa ini. Oh iya, ada kambing di belakang. Kemarin ada orang ngasih kambing, kita nggak bisa ngurusin kambing. Iya kan? Kambing dibawa. Le, nih ada kambing buat lo Le. Bawa pulang. Buat saya Kiai, buat lo. Kemana ada yang ngasih kambing? Gua nggak bisa ngurus. Si Ali dengan senang hati, luar biasa. Di jalan ketemu si Umar. Kata Umar, Le, lo dari mana? Terus beli kambing? Enggak, gua ke rumah Kiai dikasih kambing. Cuma bawa singkong doang gua. Kata si Umar. Benar ini otaknya si Umar muter Pak. Singkong dapat, gue mau bawa durian montong. Si Umar langsung pergi ke pasar nyari durian montong, cari durian montong, dia bawa tuh ke rumah Kiai. Assalamualaikum Kiai, ini durian montong. Jadi doyan banget gua Mar. Ya Allah, lo pinter banget lo nyari kedoyanan gua. Iya, ambil lah. Pamit Kiai, saya mau pulang. Umar, sebentar Mar, tenang aja Mar. Kasih Kiai sama istrinya. Nih gimana nih? Belum ada kita kambing kasih Ali katanya. Ada singkong ya katanya. Udah kasih dia singkong. Li, Umar, wah biasa Mar, terima kasih Mar. Gua nggak bisa kasih apa-apa, doanya buat lu biar lu sukses. Ini ada singkong, lu bawa. Kata si Ali apes gua hari ini. Itu cuma soal niat Pak. Niatnya si Ali, nah mudah-mudahan kita semua niat ingin dapat ilmu, amin. Kita lihat ngomongin apa tadi? Omnivore. Jadi kata Rasulullah, al-muslim kama salinahal, yang dimakan oleh nakal, oleh lebah itu adalah yang baik-baik saja. Berteman sama orang yang baik-baik saja. Niat kita lurus yang baik-baik saja, insya Allah berkah insya Allah. Tenang aja Pak, ilmu dapat, nasi uduk mendapat. Bener, ada kan ngomong aja kita nih. Ada, alhamdulillah. Saya setiap mengisi di sini suka ada makan kok ya nggak. Cuma Jumat kemarin saya nggak makan di sini karena buru-buru mau ngajar. Yang kedua, yang dikeluarkan oleh lebah, oleh nahal itu yang baik-baik saja Pak. Apa yang dikeluarkan itu? Lebah itu mengeluarkan madu Pak. Pabrik farmasi mana yang hari ini Pak yang tidak menggunakan madu dalam produknya? Nggak ada, semua menggunakan madu. Itulah lebah. Yang dikeluarkan yang baik-baik ada. Kita di rumah Pak sama istri insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Kalau yang kita keluarkan yang baik-baik saja Pak. Ngomonglah sekali-sekali sama istri itu Pak Kiai, ini hari-hari Jumat ada ustaz pakai jubah, kalau hari mau kiamat cintaku tidak berubah. Apa itu?
Ini hari Jumat, ada ustaz pakai jubah. Walau hari mau kiamat, cinta itu tidak berubah. Karena itu bini kalau dikasih pantul begitu Pak, langsung mau pantul juga Pak. Sayur kentang apa sayur urap? Sambil selentang apa sambil mengurap? Wah bisa. Gak main-main gitu. Yang dikeluarkan yang baik-baik saja. Ini teman-teman kita keluar yang baik-baik aja. Apa kabar? Oh sohib, ya Allah bro, apa kabar bro? Baik. Kemarin kita lihat pagi ini, kuliah subuh dulu kita jalan dari Islam. Siap, jalan kita. Yang baik-baik aja. Kita mancing teman ini Pak. Nah, yang keluar dari mulutnya mancing terus. Jangan jadi tukang mancing Pak. Nggak ada kemajuan Pak. Maju syukur dia Pak. Kemarin ada orang mancing Pak. Ngerokok, jatuh mati Pak. Pokoknya 3. Sifat lebah yang ketiga. Lebah itu kalau berada di lingkungan mana saya tidak pernah mengganggu. Itu nggak ada lebah ke ujung-ujung ngejar-ngejar janda. Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Ngejar-ngejar orang nggak ada Pak. Ngomong janda gitu sih. Jalan-jalan ke Marunda. Kucing kurus mandi di papan. Papannya dari Marunda. Badan kurus bukan nggak makan karena mikirin si janda muda. Ada di sini yang janda muda. Kucing kurus mandi di papan. Paling enak buah ketimus. Mak kurus buat antara makan. Ada dipikirin orang yang diurus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang di luar, iya dia kalau lebah itu kalau berhinggap di mana saja, Pak. Hinggap di dahan yang kecil sekalipun tidak akan patah dahannya. Tidak akan patah. Hebat Pak. Kata Rasulullah, umat Islam itu harus seperti itu. Pantang jadi biang kerok. Allah tidak segan-segan mengumpamakan nahl. Surat An-Nahl. Tiru tuh dia. Makanya kalimat tadi itu Pak Al-A'raf 79. Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu kadang lebih buruk dari hewan. Nauzubillah. Indonesia ini hancur cuma gara-gara manusia seperti hewan. Rakus apa yang dimakan Pak? Korupsi tertinggi di Indonesia Pak. Hampir-hampir ada kalimat begini dulu, hidup di Indonesia nggak usah sekolah, cukup jadi juru kampanye jadi menteri insyaallah. Berat, yang dekat sama kekuasaan jadi menteri insyaallah. Orang yang jadi nggak punya ijazah jadi presiden Pak. Main sekolah, saya juga nyesel sekolah S3 ini. Dokter Jaduli katanya, cuma kuliah subuh doang kerjanya. Iya, lo anak ke sekolah jadi wapres. Yang keempat, sifat lebah yang terakhir adalah jangan coba-coba lebah diganggu. Dulu ada cerita anak-anak gembala melempar sarang lebah, rumahnya lebah Pak. Dikejar Pak, sampai dia nyilem Pak. Dia nyemplung, itu nungguin di atas Pak. Bener nggak tuh gitu? Tungguin Pak. Ini maknanya asyidda 'alal kuffar, bertindak tegas terhadap kekafiran. Umat Islam seperti itu Pak. Orang Betawi bilang, lu jual gue beli. Bener nggak Pak? Lu jual gue beli katanya. Orang Aceh bilang apa? Lu gatal gue gatal. Kata mualim, lu gatal gue gatal. Gitu Pak. Nih, saya kasih pantun pendek aja Pak. Ayo ting-ting makan opak. Yang penting kompak, bener gak? Ayo ting-ting makan. Yang penting kompak. Kalau kompak Pak, apa aja bisa kita lawan Pak. Hari ini Pak, Islam ini dikuyuk-kuyuk hari ini. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujada, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Kata Rasulullah, al-muslim kama salin nahl. Tirulah lebah. Karena lebah itu dia bertindak tegas terhadap kebatilan. Ada biasa. Ulaika kal an'am bal hum adall. Burung pipit terbang ke Wonogiri. Kurang kompak. Burung pipit terbang ke Wonogiri. Karena waktunya sempit saya mohon diri. Nah, ini udah waktunya surut ya, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya berikan sedikit. Ya kan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita pertemuan kali ini penuh silaturahim, tapi bertukar ilmu. Mudah-mudahan di lain waktu saya bisa hadir lagi insya
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja, mungkin kebetulan mobil saya menghalangi. Baik, dan kami cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Jazuli, Ustadz Raja Pantun. Kita ketemukan dengan Pak Suradi, pemantun terbaik dari FMMB. Judulnya adalah Ustadz Suradi mau memberikan sajadah kepada Ustadz Jazuli. Terima kasih. Pantun. Dan insya Allah di bulan Desember nanti sama ada hari pantun nasional. Masih dirasakan tanggal berapa gitu ya, tapi udah ada sponsoran. Iya. Indahnya bunga melati, warnanya sungguh sangat memikat. Mendapatkan ceramah dari Ustadz Jazuli, kita semua tambah semangat. Saya jawab. Jawab. Indahnya bunga melati, warnanya sungguh menawan. Mendapat pencerahan dari Ustadz Jazuli, sungguh sangat mencerahkan. Ijo-ijo buah rambutan, cuci piring di kolong jembatan. Tahu jodoh tahu bukan, yang penting persaudaraan. Lagi satu lagi. Dua. Biar kangen Pak, cukup satu aja. Bikinnya susah ini kita. Yang penting ayo ting-ting makan opak. Yang penting tolong sering dibaca itu ya. Ayo ting-ting makan opak. Ya, jadi jangan dihafalin, jangan itu aja tuh. Yang penting tuh di rumah tadi nanti ini hari Jumat ada Ustadz pakai jubah. Kalau hari mau kiamat cintaku tidak berubah. Ya kan? Betul. Kalau Pak Mustafa kan taunya itu aja Pak. Kucing kurus mandi di papan. Papannya dari kayu jati. Badan kurus bukan nggak makan karena mikirin si jantung hati. Dibalas lagi Pak. Jalan-jalan di BPD Kota Santri, banyak taman yang begitu bersih. Atas kehadiran dan acara Ustadz Jazuli, kami ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita dialah pantun, kemudian ini adalah sajadah. Betul Pak. Ujiannya adalah tajasau ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah suatu kebaikan? Amin. Takbir. Terima kasih. Ada tamu dia berjalan menuju Lampung, yang sampai yang rumahnya di tepi Sungai Cisadane tidak berangkat ke Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemah. Ya bapak-bapak yang mulia, kami satu jemaah daripada Malaysia 3 orang dan dari India lebih kurang dalam 14 orang. Dan kami buat usaha di bahagian jemaah safar daripada